Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, ila akhiri ayat. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadikan kita satu majelis dunia dan insyaallah akan bergabung nantinya menjadi majelis di akhirat insyaallah. Ibaratnya sebuah perantauan, kita meninggalkan rumah untuk datang di tempat ini. Mudah-mudahan ketika kita kembali, kita memperoleh kebaikan minimal dari diri kita masing-masing. Maka dari tomatuata salewi bolamu namulau sappadecing namule sumappadecing. Artinya apa? Ketika kita meninggalkan di mana tempat kita berteduh, maka usahakan ketika keluar dari lingkungan kehidupan kita, carilah kebaikan. Carilah kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Jangan justru kita membesar-besarkan keburukan. Contoh, misalnya yang terjadi hari ini, ketika kita melihat atau membaca, atau bahkan kita melihat sesuatu hari ini, contoh yang viral. Nah, kenapa kita melihat sesuatu yang viral hari ini tuh kadang-kadang hampir 80%. Kalau menurut statistik akademisi yang dikeluarkan awal 2020, itu hampir 80% sesuatu yang viral itu adalah hal yang negatif. Artinya apa? Kecenderungan kita akhir-akhir ini sebagai manusia akhir zaman itu cenderung membesar-besarkan hal-hal yang tidak baik. Cenderung membesar-besarkan perselisihan, cenderung membesar-besarkan ketidaksamaan, cenderung membesar-besarkan ketidaksepahaman, bahkan cenderung saling menyalahkan karena hanya sedikit perbedaan. Kenapa justru kita tidak balik? Kenapa justru kita tidak tukar? Kenapa justru kita pandang secara distorsi sesuatu hal yang tidak baik itu untuk kita rangkul, kita bersama-sama, dan kita bermajelis sama-sama? Bukankah Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman umatnya itu terbagi menjadi 73 golongan? Kalau kita ingin kembali ke kaidah usul, berarti itu adalah sudah menjadi ketentuan bahwa di akhir zaman, mungkin pada saat ini, pasti itu sudah berbagai macam golongan. Jadi percuma kita berusaha untuk menyatukan, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini, harus ini saja yang ada, harus ini saja yang ada, selain dari ini tidak boleh ada. Itu tidak bisa. Kenapa? Nabi sendiri yang mengatakan bahwa kita akan terbagi berbagai macam golongan. Dan sebenarnya dalam satu tafsir itu dikatakan perbedaan itu sesungguhnya adalah keniscayaan. Keniscayaanlah perbedaan itu. Contoh, misalnya kalau kita mengatakan Hasan Basri, maka rupanya itu bisa dibayangkan, oh yang sedang berbicara. Kalau misalnya kita berbicara tentang misalnya saya berbicara, kalau mengatakan Hasan Basri pasti tahu oh yang sedang berbicara. Kalau saya mengatakan Kadir, nah, pasti orang berpikir itu berbeda antara Hasan Basri dengan Kadir. Hasan Basri itu sudah berkeluarga, sudah tua, kalau Kadir masih muda dan masih gagah. Misalnya itu salah satu perbedaannya, tapi lantas itu tidak boleh harus disamakan. Bahwa sama-sama laki-laki harus berjuang, harus begini dan seterusnya. Dan itulah yang patut kita syukuri. Perbedaan itu semestinya saling merangkul, dan itulah yang saya kagumi dan sering saya jadikan inspirasi, bahkan sering saya jadikan sebagai contoh dimanapun saya berdakwah. Ketika lebih banyak anak muda, maka pasti saya sampaikan, kalau kalian ingin tahu di mana itu persatuan ada, tanpa saling menyalahkan dan tanpa saling mensalahkan, itu ada di baik kesubuhan dimanapun itu.
syukuri perbedaan itu. Karena sesungguhnya tidak ada keunikan, tidak ada kalau makadana muda dega sedih senin ko dega atau berbeda. Misalnya nang kemana ngokondronge fatin romana mi dega sifat cerita, atau yang mana ngokondronge talibuk mana nginenakna dega kalau sifat labut, atau yang mana ngokondronge talibuk mana rukana. Jadi karena adanya perbedaan-perbedaan itu justru sebuah keniscayaan. Satu hal keniscayaan perbedaan yang paling indah adalah karena berbedanya laki-laki dan perempuan sehingga ada kebahagiaan di dalamnya. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya masuk ke materi kita akan bahas. Saya ingin kembali sedikit merefresh manhaj berpikir kita, merefresh logika berpikir kita tentang apa sih itu agama, baik itu Islam, baik itu agama ardi, baik itu agama yang lain. Coba kita merefresh dari segi ada satu pemikir Islam yang pernah membagi bahwa secara rasional agama itu sebenarnya sama. Secara rasional, kita tidak berbicara tentang keimanan, tapi kita berbicara tentang rasionalitas. Contoh, agama ardi itu ada dua, ada Hindu, ada Buddha. Ini kita berbicara tentang umat setelah Nabi SAW ada dan tiada, dan orang di belakangnya. Jadi setelah Nabi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa kepercayaan setelahnya. Pertama, itu terbagi dua antara Hindu dengan Buddha. Terbagi dua, mohon maaf, antara Katolik dan apa yang satu lagi? Protestan. Terbagi dua antara Yahudi dan Majusi. Terbagi dua antara Syiah dan Sunni. Itu sama menurut pemikir. Beliau sekarang itu sudah di Jakarta, namanya Prof. Sabri. Yang kedua, kalau kita ingin memandang yang jauh daripada itu, yang lebih jauh daripada itu, Hindu Buddha itu menyembah satu persatuan wujud dalam bentuk patung yang melambangkan sesuatu. Kristen pun begitu, menyembah wujud yang melambangkan sesuatu. Majusi, Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu pun menyembah dengan lambang sesuatu. Kita Islam, ini menurut pemikiran beliau, itu ketika salat menghadap terhadap kiblat yang satu pula. Dan semuanya itu terbuat dari batu, terbuat dari apa dan seterusnya. Itu dari segi rasionalitas berpikir. Kemudian, kalau kita ingin lebih tinggi lagi daripada itu, maka sesungguhnya agama ardi itu meskipun percaya bahwa dari ini, tapi pada hakikatnya mereka itu mengatakan dari satu. Dari satu pemimpin Tuhan yang tertinggi kemudian membagi tugas ke dewa-dewa yang lainnya. Dalam Kristen pun begitu, satu yang dipercayai kemudian terbagi menjadi tiga dalam bentuk perwujudan yang berbeda. Dan menurut beliau, bahasa yang lebih sinkretisme itu ternyata Islam itu juga satu, tapi diemban oleh beberapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat-malaikatnya. Jadi secara rasionalitasnya menurut mereka, menurut beliau, bahwa agama itu secara rasional itu sebenarnya sama, mengajarkan tentang kebaikan, membenci sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma normalnya kehidupan manusia. Ada tidak agama yang melegalkan bahwa laki-laki dan perempuan itu boleh bersentuhan tanpa ada pernikahan? Tidak ada. Ada tidak yang melegalkan laki-laki boleh sesama laki-laki? Jadi ajarannya dasarnya itu sama, nilai-nilai norma sosialnya. Jadi sehingga sering saya sampaikan, ada pernah satu peneliti pada tahun 2017 yang lalu, salah satu peneliti perempuan dari Amerika itu mengatakan di Indonesia katanya termasuk dan satu-satunya negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Menurut 17 itu kurang lebih 88% orang yang secara administrasi beragama Islam.
Tapi ketika perempuan ini meneliti, dia itu masuk di satu pusat perbelanjaan dan dia itu representase bahwa di pasar ini hampir 100%, 97 sekian persen orang yang ada di dalam pasar tersebut adalah orang yang beragama Islam. Sehingga dia meneliti pada waktu masuk sholat asar, ketika azan berkumandang, dia datang di masjid untuk menyaksikan, itu tidak sampai, dia persentasenya hampir semua orang yang hadir, mulai dari penjual sampai pembeli, dan yang dihitung adalah pembeli yang paling sedikit, itu hampir 2.000 orang. Dan ternyata yang ada dalam masjid pada saat salat asar, itu tidak sampai 50 orang. Nah, kemudian dia pahami bahwa ternyata dalam Islam itu ketika ada urusan, maka bisa salat sendiri-sendiri. Nah, makanya ke dalam pusat perbelanjaan itu setelah cari-cari ternyata tidak ada tempat salat di los penjualannya orang masing-masing. Karena katanya tempat duduk saya susah. Jadi akhirnya dia menunggu dari asar sampai maghrib, orang yang bergantian datang untuk melakukan salat, untuk melaksanakan salat di tempat itu tidak, representasinya tidak sampai 50% dari jumlah muslim yang ada di pasar itu. Artinya apa? Kunasa tomaturulota sawan nola angin, angin naula sadda naula ada naula gau nalariade. Artinya apa? Hari ini kebanyakan muslim yang betul-betul muslim karena lahir dari rahim seorang muslim. Hari ini banyak orang yang beragama Islam hanya karena dia lahir dari rahim wanita yang beragama Islam. Tapi hari ini sangat sedikit orang yang betul-betul mencintai Islam. Bahkan hari ini ada orang yang memanfaatkan Islam. Misalnya salah satu pimpinan tertinggi pesantren Temboro itu pernah mengatakan bahwa dai saja hari ini itu ada 4 golongan. Ada dai yang betul-betul dimanapun dia berada, dia bisa berbaur dengan siapapun. Itu diistilahkan adalah seorang dai yang seperti air hujan, menyirami siapapun yang ada di bawahnya. Dan ketika dia berhenti, maka akan meninggalkan satu kesan kebahagiaan. Ada pula dai yang betul-betul bersifat seperti air pam. Artinya apa? Ada dai nanti dia mengalir ketika ada yang menjadi timbal baliknya, atau dalam bahasa kerennya simbiosis mutualismenya. Tapi betul-betul memang ada seorang dai, bahkan hari ini ada seorang dai itu menjadikan dai sebagai suatu profesi yang mengedepankan materi. Jadi artinya apa? Sekarang hari ini dimanapun lini itu setan sangat-sangat mudah untuk profesi tak. Kalau kita melihat ada orang yang mungkin sudah kaya, ada orang yang mungkin sudah bahagia, ada orang yang mungkin sudah jadi memiliki jabatan, sudah memiliki pangkat. Ternyata akhir 2019 yang lalu, ketika satu tempat prostitusi itu ditutup, kemudian diambil datanya, ternyata pelanggan terbanyaknya adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Artinya apa? Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa kita nilai dengan materi, tidak bisa kita nilai dengan pangkat, tapi kebahagiaan itu adalah apa yang bisa menjadi prinsip hidup kita. Kumaka dito matuata aga ya dia la todo kuatotongan ta. Aga memang todo taman cejitau. Kode gaga tu todo taman cejitau de tu gaga kepuasan ngokuatita. Ang kasi di bini tak meloki gena 2. Ang kasi di waramparat tak meloki gena 2. Ang kasi di keberhasilan tak meloki gena 2. Riwat tu na di pagaga motoro tak macinalada kian ke motoro tak kalaman ni balu sa veda tak tumeli motor. Si senang ke motoro tak kiri sa veda, ibalu si motoro tak meli sa veda. Artinya apa? Ketika tidak ada prinsip hidup, maka kita akan terombang-ambing. Tapi nariko makanja itu dot tak kiringi motor ay maliki motor. Kiringi sa veda malimotoki sa veda, dai balu motor tak magay. Makanja ia tatungat tak ang kirilalan natita. Prinsip kita baik. Itulah keistimewaan kita sebagai umat Muhammad. Kalau kita ingin lebih lanjut membahas apa sih keistimewaan dari umat Rasulullah SAW daripada umat-umat terdahulu? Pertama, kalau kita ingin melihat kisah dalam Al-Quran, kalau misalnya saya tanya kepada teman-teman, apa penyebabnya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga?
Ya. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, berapa perintah yang dilanggar oleh Nabi Adam? Satu perintah yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihi salam, dikeluarkan dari surga. Teman-teman yang ada di depan saya dan termasuk saya, berapa perintah Allah yang dilanggar? Banyak. Coba, berapa perintah Allah yang kita langgar? Berapa perintah Allah yang kita langgar satu hari? Banyak. Tidak ada itu. Contoh kecil saja, mulut saja yang diberikan oleh Allah ini, ya, mulut saja yang diberikan oleh Allah ini, banyak laki-laki yang menggunakan mulutnya untuk bohongi istrinya misalnya. Banyak laki-laki yang sedang berpuasa tapi tangannya tidak berguna dengan sebaiknya, tetap mungkin WA dengan alasan ahwat, apakah dan seterusnya. Itu semua kesalahan atau bukan? Kesalahan. Pertanyaan saya, kalau Nabi Adam alaihissalam satu kesalahan dikeluarkan dari surga, kita ini yang berbagai macam kesalahan mau masuk surga atau tidak? Coba bandingkan, ini Nabi pertama, manusia pertama, orang yang diciptakan oleh Allah, satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Kita, umat Rasulullah, dalam satu hari saja, kita tidak bisa hitung berapa kesalahan yang kita lakukan. Tapi, kalau ditanya mau masuk surga, mau. Padahal sudah ada contoh dalam Al-Quran, satu kesalahan itu bisa dikeluarkan dari surga loh. Dan satu kesalahan itu, Nabi Adam alaihissalam satu kesalahan itu, 2 hari tidak, 3 hari, 1 tahun, 10 tahun. Dalam Al-Quran dikatakan Nabi Adam alaihissalam dalam salah satu kitab syarahnya, ternyata Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah setelah dia bertobat selama 40 tahun. Coba, teman-teman yang sudah beristri si semua tabelle beneta, 40 fit tobat na pernah terima fung Allah Ta'ala. Tak seso, lo kilo fari-fari ternyata materu kilo jupandang. Coba. Berarti dua mu bawa beleta arwah fulona tong ngapa ya dan pengedosa tak kofang luta Nabi Adam melo ya ciri. Sebegitu istimewanya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibandingkan dengan yang terdahulu. Seandainya kita mau mengambil keadilan sesuai dengan ukuran logika kita manusia, sebentar lagi yang kita hadapi adalah bulan suci Ramadan. Itu adalah wajibnya kita berpuasa selama sebulan penuh. Padahal kalau kita ingin berpikir secara matematika logis, semestinya 6 bulan tidak berpuasa, 6 bulan juga kita berpuasa. Itulah adil sebenarnya kalau kita ingin melakukan hitungan matematis. Jadi anang ulam resoki, anang tulang mapuasa ki, sama seperti umat Nabi Daud. Puasa hari ini, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak, besok puasa, besok tidak. Tapi karena kita istimewa, umat Rasulullah ini istimewa, itu hanya 1 bulan 1 tahun. Umat Rasulullah ini istimewa, meskipun sering berbohong, itu ketika dia bertobat, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aja tahu si talalasan kritarif itu kisah mabel lebih nih pak kotoba kia dan pengemui. Itu tidak seperti itu kaidahnya. Komajan sini jadi siapa yang sering bohongi istrinya, siapa yang sering hianati pasangannya, siapa yang sering cerita gibah teman-temannya. Awak megetu tu biasa tahu nari kumadepung na sapa anggota saya di korbang na cerita napa na cawe-cawe. Biasa juga ada hal seperti itu. Tahu tidak? Ketika itu benar, itulah gibah yang sesungguhnya. Kalau orang yang tersebut tidak hadir. Tapi megetu malah alasan tanya tu je komondring ustaz so komu yolong cerita tapi dia lah faham maka dalil mau cerita. Ketika itu tidak benar maka itu adalah fitnah. Tapi semua itu ketika apapun sebesarnya kesalahan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Atau kita mau mengambil contoh yang lebih mudah. Misalnya ada nabi yang berdakwah 80 tahun, hanya 1 orang yang beriman. 10 tahun berdakwah hanya 1 orang yang beriman. Bayangkan nih, kalau misalnya ini mabemur ki 10 nih tomak bemor napi saya dilureta. Itu luar biasa cobaan. Mabalu ki 10 nih tomak balu napi saya dilaku balu-balu tak. Maka hafal ki 10 nih tong napi saya diayat deh hafal. Itu luar biasa cobaannya. Tapi kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tahu nabi cu
Ya to nama fonco umuruna tapi biasa mega cerita. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Ya rufa Allah taala na faringar yang itanya rufa tau dina kada Allah taala ya ayyuhan nas. Tapi maka dia Allah taala ya ayyuhalladzina amanu sininna taumata insyaallah yang hadir di tempat ini terbagian daripada alladzina amanu. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lima taquluna ma la taf'alun. Mampu tidak kau melakukan, memberikan contoh atas apa yang engkau perintahkan? Wah, jangan keluar tidak pakai kerudung, jangan keluar tidak begini, jangan keluar begini, jangan begini. Kita sibuk berbicara, kita sibuk bercerita, tapi ujung-ujungnya justru kita yang tidak bisa melakukannya. Selamat datang kepada tuang guru kita, Ustaz. Kedua-duanya sini, Ustaz. Apa tadi saya dikonsep? Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun kalau kita ingin dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu berbagai macam keistimewaan yang kita miliki. Seorang nabi, misalnya kita mengambil contoh yang lain, Nabi Yunus alaihissalam, itu lantaran karena meninggalkan umatnya. Begitu dia meninggalkan umatnya, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. 40 sono kulalena bubuana boleh monro. Itu karena satu kesalahan. Nabi Adam alaihissalam 40 tahun sambil mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Yunus alaihissalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang diucapkan selama 40 hari. Kalau kita ingin kembali ke diri kita masing-masing, dalam satu kitab rujukannya Al-Mutawalli Asy-Syarqawi itu mengatakan dalam hadis kursi yang dia jelaskan, innallaha halakani min nurihi wa khalaqa kulla syai'in min nuri, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan saya dari cahayanya dan Allah menciptakan segala sesuatu dari cahaya saya. Inilah kemudian dalam suku Bugis itu biasa dengan tarekat Nur Muhammad la Ta'ala. Tapi jauh daripada itu, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sehari berapa kali kita bersalawat kepada Nabi? Coba, dalam sehari berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal kalau kita mau bagi 20 setelah subuh, 20 setelah duhur, 20 setelah asar, 20 setelah maghrib, 20 setelah isya. Kalau tidak bisa sebelum subuh 20, sebelum duhur 20, sebelum asar 20, sebelum maghrib, sebelum isya masing-masing 20, maka jumlahnya 100 kali. Tapi pernah tidak kita melakukan itu dalam sehari saja? Padahal kalau kita ingin bandingkan, ketika ada orang yang mungkin sangat menghargai kita, mungkin sangat menghormati kita, mungkin sangat betul-betul menjunjung harga dirinya, sehingga sangat menghargai kita, dibanding satu orang lagi itu tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, mencari keburukan-keburukan, bahkan terang-terangan ingin berbuat jahat kepada kita. Ketika kedua orang ini kepada kita, maka manakah yang kita tolong? Apakah orang yang menghargai atau tidak? Mana yang Bapak tolong? Kalau orang yang menghargai ataukah orang yang mencaci maki? Masya Allah, katanya dua-duanya ditolong. Coba, padahal kalau kita ingin berdasar pribadi kita yang penuh egoisme ini, manusia itu pada dasarnya ketika sudah ada manusia yang mengingkari janjinya satu kali, maka pantang baginya untuk percaya kembali. Ko engkan atau belle-belle ki na mo sa timon ridin na belle na dito na yule matappa. Sedangkan lagi mabonga-bonga mi anggotay na monri ma tumatungatungan ni na dina tumatappa kalamana makadeki ingges suramu tali mabonga-bonga tutu. Coba itu kita manusia, tapi coba kita kembalikan antara kita dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam sehari semalam, ambillah kita mengambil contoh salat fardu. Berapa rakaat salat fardu sehari semalam? Berapa? 17.
Kalau kita ingin kembali di setiap rakaat secara sahnya salat itu, semua ulama itu sepakat bahwa harus membaca surah Al-Fatihah. Dan salah satu ayat yang ada dalam suratul Fatihah itu kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan Engkaulah Tuhan yang kami mintai pertolongan. Idi mi fuang isumpah nan nia idi tomi fuang rion roim milautulu. Kalau kita ingin berbicara tentang kaidah usul, misalnya kita bahas tentang domirnya, ketika orang yang kita ajak berbicara ada di depan kita, berarti orang itu hadir di depan kita, maka kita mengatakan kaifa haluka ya akhi Qadir. Misalnya Qadir di depan saya, kaifa haluka ya akhi, bagaimana kabar tak, maka itu kerebata. Maka domirnya itu ka, kaifa haluka. Kalau misalnya saudara perempuan kita, kaifa haluki, berarti orang yang kita ajak berbicara itu ada di depan tak. Kode gago koyolota, tole melo aku tenang. Pasti kita bertanya tentang Qadir apa? Kaifa haluhu. Sama halnya ketika sang mayit sudah tidak ada di depan tak, kita mengatakan Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ghfir lah, kita tidak mengatakan Allahumma ghfir laka. Maka ini gagal koyolota, ujungnya meni koyolota. Ruhnya sudah tidak ada di depan tak. Tapi kenapa dalam Al-Quran dikatakan Iyyaka na'budu? Damirnya seakan-akan Allah itu ada di depan tak. Idi mifuang usompah. Nah, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Muslim itu dijelaskan keistimewaan kita umat Muhammad, salah satunya itu juga Rasulullah ketika menerima salat itu bertemu, meskipun ada tabir yang bermacam-macam penjelasannya, tapi pada dasarnya dia menerima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, sehingga ada satu dalilnya mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah pertemuan hamba dengan Tuhannya, mi'rajnya seorang mukmin. Kung mabahasa kita wa makadnaiya sampajangi papasya siruntu sifupur pasok kunay atay na niya fuwangi sempajang. Tapi minyak itu tahu, bahkan saya pun mengakui pribadi saya terkadang kol taliw asi ni cerita agama biasa batawin apa talinga, biasa tahu ni batawin di talinga karena asik bercerita. Ini semua kekurangan-kekurangan magai egoisme kita terlalu kita kedepankan. Kembali saya ulangi bahwa Nabi sendiri mengatakan bahwa di akhir zaman nanti umatku akan terbagi-bagi. Berarti kita tidak bisa menyatukan. Kenapa? Karena Nabi saja mengatakan itu pasti akan terbagi. Berarti bukan menyatukan, tetapi ya dalam satu konteks beragama kita, bernegara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Makanya saya tetap katakan bahwa inilah wadah yang terbaik sebenarnya teman-teman sekalian. Bahwa yang ada di sini itu tidak memandang usia, yang ada di sini itu tidak memandang panutan ajaran, tempat belajar dan sesungguhnya, tapi yang ada di sini mengedepankan kebersamaan dan menutup rapat-rapat ketidaksepahaman atau ketidaksamaan. Itu nasa tawe makade riasange maset di taibembe fada-fada asuranna tapi denul lesifija tapi aset di ko set di sokko itu set di sokko set di mi fanne na mo ifa bulu menre toy sirafakeng tete sirafak sifija magai na sifija malengoy ang kasantan na set di berre si bawa set di berre na sifija agi santannya. Itulah kemudian diformulasikan oleh ulama-ulama klasik dulu yang menyebarkan agama. Maka dede itu agak cokanjai kofada silabongeki. Artinya agak silabongeki. Aja na naitaja tutu ale yoli lomandre sekali-kali kongka doita iditosi molianggo teh. Termasuk itu. Aja na maka devi anggote bantu ka na patabantu. Tapi taisa ngaleta kongka tay tanggota ta maresa etapa al apalurangnya leta kada ubat tikigah. Kada persoalan aga tu sila surang, kada persoalan ahwat, kada aja tersembarang. Aja tersembarang pada cing fering rata.
Apa mi ketua tu burani ko ahwat tapa samana ni semaneng. Namo cakar dulu tapa besar dito. Bahkan yang lebih parah tawang kana lagi wijana biasa to nasa din kalolo. Kana hore dia tuga tersinggung di. Tama-tama lebih ki nanni sila surab malabiki makoto faru andri-andriki. Intinya apa? Keberhasilan kita hari ini sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan berbagai macam keistimewaan, diberikan berbagai macam kenikmatan, diberikan berbagai macam hal-hal yang kalau kita ingin pikir secara nalar sedikit sekali yang kita lakukan berbiasa manfaatnya. Mungkin kita hanya dalam 24 jam, kita hanya menyisakan waktu 1 jam setiap malam. Berarti masih ada 23 jam. Hanya 1 jam dalam 24 jam waktu kita untuk bangun berdoa, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semestinya kalau kita ingin berpikir secara logika, mestinya kita harus manfaatkan dari pagi sampai pagi kembali berdoa, baru bisa dimaafkan oleh Allah kalau berdasar dari peristiwa Nabi Adam alaihi salam. Tapi kita umat Rasulullah hanya sepertiga malam. Lailan itu ya sedikit. Mungkin kalau dalam pembagian ya seperempatnya lah, atau bahkan tidak sampai seperempatnya. Dan itu bisa sangat bermanfaat, sangat betul-betul sangat bermanfaat. Makanya ada satu buku ajaran-ajaran Bugis yang dikarang oleh Andre Guruta Abdullah Pabaja, bahwa bagi orang tua atau pemuda yang ingin keturunannya itu nanti berhasil, salah satunya adalah ketika engkau ingin keturunanmu berhasil akhlaknya, maka bangunlah di sepertiga malam untuk mendoakannya. Ketika engkau ingin keturunanmu berhasil kehidupan dunianya, yadul ulya khairu min yadus sufla, maka dirikanlah pada waktu duha dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya resepnya ada dan itu tidak banyak. Cedemi. Sedangkan lagi puasa Ramalangi siulah milalan nasi taungi. Seandainya fong Allah Ta'ala sur ki mapuasa nengulang. Nule mega tau jaji boleh kosalangi na salai salangi. Nasa bayar na fikiri resana. Tapi ternyata siulah minawiri ki fong Allah Ta'ala itu pusiulangi mega tau mapuasa lalai matu ceritana. Mega tau mapuasa jalan matu cetina. Mega tau mapuasa jalan matu video call na. Mega tau mapuasa ya hanya sekedar lapar, haus dan dahaga magai. Beberapa contoh itu ada. Contoh, misalnya kita terlalu ya sesuatu hal yang di luar dari ajaran agama kita. Bahkan sesungguhnya kalau dipesankan oleh ulama-ulama klasik ataukah ulama-ulama kontemporer ataukah yang paling baru yang sering kita dengarkan di YouTube, yang paling berbahaya adalah teman-teman yang baru betul-betul penuh niatnya untuk taat kepada Allah. Jadi ciri-cirinya yaitu rufatawe nariko matape ladda iko fongan Allah Ta'ala, masara ladda nariko angka anggotana dia matape. Masara ladda ciri-ciri orang yang beriman ketika dia melihat saudaranya, maka dia merasa teriris hatinya bagaimana caranya agar saudaranya bisa beriman juga. Tapi nariko iya tepe na rufatawe angka miyok pacigorona dalam hal ini hanya di pikiran dan perkataan. Biasa si bawamui biasa lo mat jahiliyah, istilah saya mat jahiliyah karena kelakuannya sama seperti zaman jahiliyah. Sisa na naken na lepo-tepe na mulo na jeli yang anggota na dito na kalaman na matu covi matepe ele sufimeng. Artinya apa? Iman itu saya katakan dari awal tadi pancaji todo iriatita yarunaseng idi tomatot maka da pancaji sawang ibarat nolay angin nan caji sad dan nolay ada nan caji gau nan lariadet. Kalau dalam perspektif Bugis yang paling klasik, yang identik dengan fasompe, maka itu tomatot ako musiki ni lifamu, namufasan ni tamas sisi lalomu, narikurifatiti ni onin na ganrange, naritate nagonge ni falaban ni sompo ifilmali le sumap kalicak rifot tanange sebelum letur yon royak katai. Artinya apa? Ketika satu kebaikan ingin kita capai, maka setelah niat itu erat, dan niat itu bukan hanya sekedar lahiriah dalam akal, dalam hati, tapi niat itu demi mana sisi lalo. Artinya apa? Dena nulis di nyawa na dena hipigau.
Iro ya sengi masumpar ifong Allah Ta'ala. Pasti nasa te makadafi mali sumito foto na sa bululat turion ro ya katay. Furadena ilisu ife macam-macam majay. Furadena ilisu ife rion-ron-ro kebiasaan jahiliyah sebululat tu ki di mana pada saat kita beribadah tetapi kita masih merasa lebih kurang daripada orang lain. Jadi dia itu gagak cokanja itu rufatawe nariko angka ni tatau atas salana. Saya teringat dengan Andre Gurta almarhum Gurta Gani itu mengatakan ketika kita salah dalam berkaedah, beliau itu tidak mengatakan salah ye, dia ini cocok ye, tapi imiruna fo Gurta maka deh letoi di. Jadi salah kita, tapi kita tidak merasa dijatuhkan. Kebanyakan orang sekarang itu menyimpan agama di pikiran sehingga cenderung untuk menyalahkan orang lain. Padahal kalau agama disimpan dalam hati, maka yakin dan percaya ketika bibir tidak berucap, kalimat tidak terdengarkan, tapi pribadi yang berjalan, pribadi itulah yang menjadi teladan. Karena sesungguhnya kita tidak bisa hanya sekedar memberi, tapi semestinya kita harus menjadi contoh. Dan itulah yang paling sulit adalah menjadi contoh setiap saat dan setiap waktu untuk diri sendiri. Jadi banyak orang yang bisa menjadi contoh terhadap orang lain, banyak orang yang bisa memberikan contoh terhadap orang lain, tapi tidak bisa memberi contoh dan tidak bisa menjadi contoh untuk dirinya sendiri. Mega tahu denen kena bale-bale padana rupa tahu. Mega tahu denen kena bale benena, denen kena bale keluargaan, denen kena bale agana. Tapi mega tahu biasa alena na bale. Biasa alena na bale. Apa arti ini semua? Saya yakin semua teman-teman itu memahami maka ternyata maksud ibali ale tak makui. Furifahan ni kuy bidangi keluarga ya aja ambo fadicingi batemu mape facing. Bidang fadicingi batemu mape facing sisan naidi. La ilaha illallah. Weseta batang ngaju. Kutanya batang ngaju bangoto. Kutanya bango tuh batang utih. Yang lebih parah biasa negetik selesai persoalan. Ini yang lebih parah. Jadi hal-hal kecil padahal begitu banyak istimewaan yang diberikan kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita syukuri dan mestinya kita syukuri. Kumakali teman-teman na iya nabita na fatati fusena na famiti darana na saus sungena na fukangkanga ki mana iya waddi gitu ya pamanara riwijawijata. Aga ya romana na panamanar na bita agama asal lengang. Dapat itong kabasa na fanritata makade o kawaramparan bo mapamanaran na ibagi pasti capu hagangkan na. Tapi nariko fa diseng mapamanaran agama mapamanaran fadi nonno iri ana apo mo fadi tatambay tu sitongan na ada angke na. Konro lebih na iro fa disengengi kumelo ifikiri ki makade namo melo iwaja 500 juta cilalo na yafal akurangi sandenya kalaleng, tapi itu tidak bisa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, akhir ingin saya sampaikan bahwa sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanamkan hal itu tadi. Kumesuki vole bolata niakengi untuk mesu vole bolata sapa deceng. Bariko lesuki matu bolata lesuki mappedeceng. Seandainya yang mana rufatawe ang kamanang mappedeceng o bolana. Baik bolana yawatak kalena, bolana ang kainonro lewu matinro lalo na keluargana, maka yakin na percaya din nagkagato masalah. Nasaba iyem itu marisa biasa to na terima, narikotolog pangajari. Tapi narikotopoji pangajari itu biasanya namo atas salana na terima to. Namo ang kekurangan na terima to. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudara sekalian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wal hidayah was sa'adah wal istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.